Konflik antara India dan Pakistan adalah salah satu konflik internasional yang paling kompleks dan berlangsung lama di dunia modern, selain Palestina dan juga Israel. Berikut adalah pembahasan menarik mengenai asal-usul dan perjalanan awal dari konflik dua negara dengan kekuatan nuklir tersebut. Kronologi lengkap konflik India dan Pakistan. Pra-kemerdekaan. Tahun 1858 hingga 1947, India dulunya berada di bawah kekuasaan Inggris sebagai British Raj, di mana muncul sesosok bernama Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Liga Muslim, menuntut negara terpisah untuk Muslim. Dan inilah yang akan menjadi cikal bakal dari negara Pakistan. Maka konflik pun muncul pada tahun 1947 ketika India merdeka dari Inggris dan dibagi menjadi dua negara. India dengan daerah yang mayoritas Hindu dan Pakistan menjadi daerah yang mayoritas Muslim. Proses pembagian ini dikenal sebagai partisi India dan memicu kekerasan besar-besaran yang akhirnya menewaskan sekitar 1 hingga 2 juta orang, serta menyebabkan belasan juta orang mengungsi melintasi perbatasan. Salah satu akar konflik utama adalah wilayah Kashmir, yang saat itu diperintah oleh seorang raja Hindu yang bernama Maharaja Hari Singh. Tetapi mayoritas penduduknya itu Muslim. Dan raja tersebut memilih bergabung dengan India yang pada akhirnya memicu penolakan dari Pakistan dan menyebabkan perang pertama India-Pakistan tahun 1947-48. Pada perang pertama tersebut, pada bulan Oktober 1947, milisi suku bersenjata dari Pakistan menyerbu Kashmir. Maharaja Kashmir meminta bantuan India dan menandatangani instrumen aksesi untuk bergabung dengan India. Maka India pun mengirim pasukan ke Kashmir yang membuat perang meletus. 1949, PBB mengintervensi dan memberlakukan gencatan senjata, lalu membagi wilayah Kashmir tersebut menjadi dua. India menguasai 2/3, yaitu daerah Jammu, Lembah Kashmir, dan Ladakh. Sedangkan Pakistan menguasai 1/3, yaitu Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Kemudian tahun 1965, Perang India-Pakistan kedua. Pada bulan Agustus, Pakistan melancarkan operasi Gibraltar untuk menyusup ke Kashmir. India pun merespon dengan invasi besar ke Pakistan Barat itu. Maka perang pun berlangsung selama sebulan yang mengakibatkan ribuan korban. Setahun kemudian, Uni Soviet datang dan mendamaikan kedua negara lalu membuat perjanjian Tashkent yang pada inti perjanjian tersebut membuat kedua negara itu akhirnya mengakhiri konflik. 1971, Perang Ketiga dan lahirnya Bangladesh. Pakistan Timur yang kini Bangladesh menuntut otonomi kepada pemerintahan Pakistan karena menurut mereka pemerintah Pakistan telah menindas mereka secara brutal hingga membuat 10 juta pengungsi ke India. India lalu memanfaatkan hal tersebut dan ikut campur tangan dengan mendukung gerakan kemerdekaan Bangladesh. Maka pada Desember tahun 1971, India menyerang Pakistan Barat yang pada akhirnya membuat Pakistan kalah dan lebih dari 90.000 tentaranya ditahan. Bangladesh pun merdeka dan ini merupakan trauma besar bagi Pakistan. (1999) Perang Kargil. Pasukan Pakistan dan militan menyusup ke wilayah Kargil di sisi lain India. India yang melihat hal itu lalu melancarkan serangan besar untuk merebut wilayahnya kembali. Tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat, memaksa Pakistan untuk mundur. Tahun 2001 hingga 2008. Terorisme dan ketegangan diplomatik. Lalu pernah terjadi sebuah serangan terorisme yaitu pada tahun 2001 di mana serangan terhadap parlemen India oleh militan yang berbasis di Pakistan hampir saja menyebabkan perang.
yang mengakibatkan 166 orang tewas yang dilakukan oleh kelompok teroris yang bernama Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, yang akhirnya membuat hubungan kedua negara tersebut memburuk. ...2016, serangan Uri dan surgical strike oleh India. Serangan terhadap markas militer India di Uri, yaitu bagian Jammu dan Kashmir, oleh sekelompok militan yang didukung oleh pemerintah Pakistan. Maka dari hal itu, India melakukan serangan bedah lintas batas atau surgical strike terhadap kamp militan di wilayah Pakistan. Tapi, negara Pakistan membantah klaim tersebut bahwa serangan teroris yang terjadi saat itu tidak ada kaitannya dengan negara Pakistan. Tahun 2019, krisis Pulwama dan Balakot. 14 Februari tahun 2019, serangan bunuh diri di Pulwama, Kashmir oleh kelompok Jaish-e-Mohammed yang mengakibatkan 40 tentara India tewas. India pun membalasnya dengan serangan udara ke Balakot, Pakistan yang menargetkan kamp pelatihan militer. Lalu, Pakistan membalasnya dengan serangan udara dan menembak jatuh jet India. Pilotnya ditangkap, namun pada akhirnya dibebaskan. Di tahun yang sama, India lalu mengumumkan untuk menghapus otonomi Kashmir. Pada bulan Agustus, India mencabut pasal 370 konstitusi yang memberi Jammu dan Kashmir otonomi khusus. Wilayah tersebut kini menjadi wilayah persatuan atau Union Territory di bawah pemerintahan langsung India. Hal ini sama seperti yang terjadi pada China dan juga Taiwan, di mana Taiwan menjadi wilayah otonomi khusus dari negara China. ...2020 hingga 2024. Ketegangan menurun, tapi masih rentan. Hubungan tetap tegang, tetapi ada penurunan konflik militer secara langsung. Beberapa upaya bilateral pun dilakukan, seperti pertukaran tahanan dan dialog tingkat rendah. Kedua negara ini lebih fokus pada isu dalam negeri, yaitu krisis ekonomi, pandemi COVID-19, dan perubahan politik domestik. Lalu, 2025, situasi terkini. 22 April 2025 yang lalu, terjadi penembakan di Kashmir yang dilakukan beberapa orang. Pada saat itu, wisatawan menjadi korban sebanyak 26 orang yang rata-rata adalah beragama Hindu. Namun, yang lebih brutalnya adalah mereka menembak langsung di depan wisatawan itu dengan menanyakan agama para korban. Jika korban mengatakan Hindu, maka akan langsung ditembak mati. Tapi, jika ada korban yang mengatakan dirinya Islam tapi tidak bisa melantunkan ayat Al-Quran, maka kelompok tersebut juga akan membunuhnya karena korban dianggap telah berbohong. 7 Mei 2025, India mengeluarkan operasi Sindoor. India melakukan serangan udara selama 23 menit yang menargetkan infrastruktur kelompok militer di Pakistan, termasuk Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba. Serangan ini menggunakan jet tempur Rafale dengan rudal Scalp dan bom Hammer serta drone. Serangan tersebut diarahkan ke 9 lokasi di Pakistan dan di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, termasuk Bahawalpur, Muridke, dan Muzaffarabad. India mengklaim telah menewaskan sekitar 100 militan. Namun Pakistan melaporkan bahwa serangan tersebut justru menghancurkan fasilitas sipil dan menewaskan 26 orang sipil. Maka dari hal itu, Pakistan mengecam dan mengutuk hal tersebut sebagai tindakan pengecut dan berjanji akan membalas, di mana hal itu dibuktikan dengan laporan bahwa 5 jet tempur India ditembak jatuh. Namun, klaim itu juga dibantah oleh India. Mei 2025, Pakistan meluncurkan serangan drone dan rudal ke beberapa kota di India, termasuk Amritsar. India mengklaim berhasil mencegah serangan tersebut menggunakan sistem pertahanan udara mereka, yaitu S-400. Maka dari hal itu, India melakukan operasi Sea Death untuk menetralisir sistem pertahanan udara di Lahore. Pakistan lalu melaporkan bahwa mereka telah menembak jatuh 25 drone tersebut buatan Israel yang digunakan oleh India.
Lalu Pakistan meluncurkan serangan udara ke distrik Jammu termasuk bandara dan Universitas Jammu. India mengklaim berhasil mencegah 8 rudal yang diarahkan ke wilayah tersebut. 9 Mei 2025. Kedua negara melanjutkan serangan udara dan artileri lintas batas. Pakistan melaporkan bahwa mereka menembak jatuh beberapa drone India yang memasuki wilayah udara mereka. Dari serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menewaskan puluhan warga sipil di kedua sisi perbatasan. 10 Mei 2025. India meluncurkan serangan rudal ke 3 pangkalan udara Pakistan. Dan setelah itu Pakistan membalasnya dengan serangan ke instalasi militer India. Pada keesokan harinya, situasi berlanjut. Meskipun ada seruan internasional untuk deeskalasi, kedua negara tetap dalam siaga tinggi. Yang bisa saja serangan tiba-tiba saja terjadi. Namun info terakhir sudah diumumkan oleh pihak Pakistan jika mereka telah menyetujui gencatan senjata dan mengakhiri konflik yang sedang memanas itu. Jadi untuk sementara damai guys. Lalu bagaimana sih kekuatan kedua negara itu? Mari kita simak sama-sama. 1. Jumlah personil militer. Untuk kategori personel aktif, India memiliki 1,45 juta, sedangkan Pakistan hanya 660.000 tentara. Cadangan militer, India memiliki 1 juta orang, sedangkan Pakistan hanya 550.000 orang. Kemudian pasukan paramiliter, India memiliki 2,5 juta, sedangkan Pakistan hanya memiliki 291.000. Jadi total personel India berkisar kurang lebih 5 juta tentara, sedangkan Pakistan kurang lebih 1,7 juta tentara. Kedua, anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan India sebanyak 75 miliar dolar Amerika, sedangkan Pakistan hanya 7,64 miliar dolar. Kekuatan udara. Total pesawat tempur India lebih dari 600, sedangkan Pakistan hanya 418. Pesawat utama India diantaranya Su-30 MKI, Rafale, dan juga Tejas. Sedangkan Pakistan F-16, JF-17, J-10J. Untuk drone tempur, India memiliki Heron, Rustam, MQ-9B, sedangkan Pakistan punya Winglong 2 dan Bayraktar. Kekuatan darat, India memiliki 4.750 tank tempur, sedangkan Pakistan hanya memiliki 2.627 tank tempur. India juga memiliki artileri modern sebanyak 4.000, sedangkan Pakistan hanya memiliki 662. India memiliki 2 kapal induk, sedangkan Pakistan sama sekali tidak memiliki kapal induk. India memiliki 12 kapal perusak, sedangkan Pakistan datanya untuk saat ini tidak ditemukan. Dan kapal selam nuklir India memiliki 2, sedangkan Pakistan tidak memiliki. Sedangkan untuk kapal selam konvensional India memiliki 17, sementara Pakistan belum terkonfirmasi. Kapasitas nuklir, nah ini yang paling penting guys. Jumlah hulu ledak nuklir untuk India yaitu sebesar 172, sedangkan Pakistan hanya 170. Beda-beda tipis guys. Dari analisis singkat tersebut, India memiliki keunggulan dalam jumlah personel, anggaran pertahanan, dan kekuatan laut, termasuk kepemilikan kapal induk dan kapal selam nuklir. Teknologi misil India juga lebih maju dengan kemampuan MIRV dan juga Agni-V. Sedangkan Pakistan, meskipun memiliki anggaran dan personel yang lebih kecil, menunjukkan efisiensi dan mobilisasi, serta memiliki sistem pertahanan udara yang efektif. Dukungan dari Tiongkok, seperti pengadaan jet tempur J-10C dan rudal PL-15, meningkatkan kapabilitas militernya. Dan untuk keseimbangan nuklir mereka, yang memiliki jumlah hulu ledak nuklir yang bisa dibilang sebanding 170 dan 172, namun memiliki doktrin penggunaan yang berbeda. India menganut kebijakan no first use, di mana India tidak akan melakukan serangan nuklir jika India harus melakukannya terlebih dahulu.
Jadi India hanya mau menggunakan senjata nuklirnya jika ada yang telah menyerang mereka dengan menggunakan nuklir juga. Jadi selama tidak ada yang menyerang India menggunakan nuklir, India tidak akan pernah menggunakannya. Sementara Pakistan tidak memiliki kebijakan serupa yang bisa saja, kapan saja, sewaktu-waktu Pakistan jika sudah terdesak, kemungkinan akan menggunakan hulu ledak nuklirnya. Lalu kita akan mencoba merangkai kemungkinan atau gambaran simulasi perang nuklir jika itu benar-benar terjadi. Simulasi perang nuklir antara India dan Pakistan adalah skenario mimpi buruk yang telah lama dipelajari oleh para ahli strategis dan ilmuwan. Meskipun kecil secara geografis dibandingkan Amerika Serikat dan Rusia, tapi kedua negara ini memiliki jumlah senjata nuklir yang cukup untuk menyebabkan kehancuran besar. Tidak hanya di Asia Selatan, tetapi juga secara global melalui dampak iklim yang terjadi. Berikut adalah simulasi realistis yang menggambarkan kemungkinan jalannya konflik, dampaknya, dan konsekuensinya terhadap tatanan global dunia. Pemicu konflik. Simulasi dimulai dari eskalasi insiden seperti serangan teroris besar di India, misalnya seperti di Pulwama 2019 atau baru-baru ini di Kashmir. Respon militer India melakukan surgical strike atau serangan udara. Lalu, pembalasan Pakistan yang dianggap sebagai serangan terbuka. Eskalasi menjadi cepat, serangan lintas batas yang menyebabkan perang konvensional. Lalu, pada akhirnya salah satu pihak merasa akan kalah dan memilih memakai cara terakhir atau pilihan terakhir, last resort, yaitu penggunaan hulu ledak nuklir. 2. Tahapan serangan nuklir. Simulasi oleh ilmuwan seperti dari Princeton University dan lembaga seperti Nuclear Futures Lab mengungkapkan skenario berikut. Tahap 1, penggunaan nuklir taktis regional. Pakistan menggunakan senjata nuklir taktis terhadap pasukan India di wilayah perbatasan, misalnya di Punjab atau di Rajasthan. India lalu membalas dengan serangan balasan terhadap pangkalan militer Pakistan. Tahap kedua, serangan ke kota. Kedua negara pun mulai menyerang kota-kota besar. India menyerang Karachi, Lahore, Islamabad di Pakistan. Sedangkan Pakistan menyerang Mumbai, Delhi, Kolkata, dan Bangalore di India. Kota-kota besar pun menjadi hancur total dan jutaan tewas dalam hitungan jam. Ketiga, estimasi dampak langsung. Jumlah senjata yang digunakan diperkirakan antara 100 hingga 150 hulu ledak yang digunakan total. Masing-masing negara memiliki sekitar 140 hingga 160. Ledakan 15 hingga 100 kiloton saja bisa sebanding atau bahkan lebih besar dari bom Hiroshima yang mengakibatkan korban jiwa dalam 1 minggu pertama 50 hingga 125 juta orang tewas langsung karena luka bakar, radiasi, atau reruntuhan yang menyebabkan kematian berlanjut terus-menerus. Infrastruktur di kota-kota itu pun menjadi hancur total. Sistem kesehatan, air bersih, dan listrik menjadi lumpuh. Rumah sakit tidak lagi mampu menangani jumlah korban yang terus saja berdatangan. Lalu dampak globalnya, yaitu musim dingin nuklir. Salah satu aspek penting dan paling mengerikan dari konflik ini adalah nuclear winter. Musim dingin nuklir adalah salah satu dampak tidak langsung tapi paling mematikan dari perang nuklir. Ia terjadi karena asap hitam dari kebakaran besar-besaran, kebanyakan dari kota-kota yang terbakar, naik ke lapisan stratosfer dan menyelimuti atmosfer bumi, menghalangi sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, dan ini menyebabkan penurunan suhu global secara drastis, panen menjadi gagal, dan kelaparan massal. Berikut adalah dampak musim dingin nuklir setelah perang nuklir yang kemungkinan terjadi di India Pakistan. Berdasarkan studi ilmiah terkini, terutamanya dari para tim ilmuwan seperti Alan Robock, Brighton, dan Rutgers University. 1. Asap dan debu masuk ke stratosfer. Diperkirakan lebih dari 5-6 juta ton asap karbon hitam masuk ke lapisan stratosfer. Asap ini tidak cepat turun karena di stratosfer tidak ada hujan untuk membersihkannya. Partikel ini menyebar ke seluruh bumi dalam waktu beberapa minggu.
Dan karena hal itu menyebabkan suhu global rata-rata turun menjadi 1,5 hingga 3 derajat Celcius, tergantung jumlah senjata nuklir yang digunakan. Wilayah pertanian yang berada di India, Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, Brasil, Asia akan mengalami musim dingin panjang dan tidak normal, dan tentunya akan membuat panen gagal total. Maka dari hal itu membuat produksi makanan global turun drastis. Produksi padi, gandum, dan juga jagung akan turun 10 hingga 40%. Tanaman tidak tumbuh karena suhu terlalu rendah dan kurangnya sinar matahari, serta perubahan pola hujan. Dan hal itu akan mengakibatkan negara-negara berpenghasilan rendah yang paling berdampak. Sistem pangan global yang saling tergantung akan runtuh. Harga pangan menjadi melonjak naik karena permintaan yang banyak sedangkan suplai yang sangat sedikit. Impor pangan akan berhenti karena semua negara akan bergantung kepada pasokan makanan mereka masing-masing. Ketegangan sosial dan perang saudara bisa saja meletus demi mendapatkan makanan. Dampak sosial dan politik. Pemerintahan bisa runtuh karena tekanan ekonomi dan kerusuhan sosial. Migrasi besar-besaran bisa saja terjadi yang kemungkinan akan munculnya negara-negara otoriter karena krisis eksistensial. Hal itu akan membuat ekonomi jelas akan terguncang. Pasar global akan kolaps. Semua saham akan anjlok. Perdagangan internasional pasti akan terganggu. Harga energi dan pangan akan melonjak yang menyebabkan inflasi besar-besaran. Investasi global di wilayah Asia Selatan akan hilang total. Produksi industri terganggu karena kekurangan bahan baku dan tenaga kerja. Asap, radiasi, dan kurangnya makanan akan menyebabkan penyakit pernafasan, gangguan kekebalan tubuh, dan penurunan berat badan serta stunting pada anak-anak. Yang berarti sistem medis global tidak akan mampu menangani krisis ini. Asap yang membumbung tinggi itu bisa bertahan di atmosfer selama 5-10 tahun. Tahun-tahun pertama adalah tahun yang paling mematikan. Pemulihan iklim global secara penuh butuh waktu puluhan tahun. Dampak dari perang nuklir antar India dan Pakistan tidak hanya menghancurkan kedua negara, tetapi juga memicu bencana kemanusiaan dan iklim global. Lantas, bagaimana respon Amerika dan Rusia serta Cina saat hal itu terjadi? Ketiga negara kemungkinan besar tidak akan langsung mengirim pasukan atau menyerang pihak manapun di awal konflik. Mereka mencoba menahan eskalasi dengan diplomasi cepat dan menekan kedua belah pihak untuk mundur. Namun, jika eskalasi telah mencapai tahap nuklir, campur tangan tidak terelakkan pasti akan terjadi. Respon Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sekutu strategis India, tetapi juga berpengaruh di Pakistan melalui militer dan bantuan ekonomi. Jika Pakistan menggunakan nuklir terlebih dahulu, Amerika Serikat bisa memberikan dukungan militer atau persenjataan ke India secara tidak langsung. Lalu, Amerika akan menekan Pakistan secara diplomatik dan ekonomi. Jika konflik meluas, Amerika Serikat bisa mengerahkan armada angkatan laut di Samudra Hindia untuk mengamankan jalur laut. Tapi jika perang nuklir meluas atau ancaman terhadap sekutu NATO muncul, Amerika Serikat bisa masuk lebih aktif lagi. Respon Tiongkok. Cina adalah sekutu dekat Pakistan, tetapi juga punya hubungan ekonomi besar dengan India. Kemungkinan besar, Cina akan menjaga posisi netral secara publik, tapi di belakang layar memberi dukungan teknis atau intelijen ke Pakistan. Menjaga militer mereka siaga di perbatasan India-Cina, khususnya di Ladakh dan Arunachal Pradesh. Jika India menyerang Pakistan secara besar-besaran dan mendekati kehancuran total, maka Cina mungkin akan melakukan intervensi terbatas untuk menjaga stabilitas kawasannya dan mencegah runtuhnya Pakistan. Respon Rusia. Rusia adalah sekutu historis India, tetapi juga memiliki hubungan baik dengan Pakistan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemungkinan Rusia akan mendukung India secara diplomatik, menghindari intervensi langsung, tapi siap menjadi penengahan diplomatik. Ada satu pembahasan menarik mengenai konspirasi bagaimana ketegangan Pakistan dan India.
Itu adalah skenario yang sangat menarik sebagai hipotetis geopolitik atau bahkan fiksi politis, karena tidak lama setelah pertemuan Amerika dan Cina, kedua negara konflik itu telah menyatakan gencatan senjata dan mengakhiri ketegangan. Konspirasinya begini guys, Cina menyulut perang India-Pakistan atas desakan tarif ekonomi AS. Sejak era Presiden Trump, Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi terhadap produk-produk Tiongkok, yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi dan manufaktur Amerika Serikat mulai memindahkan pabrik mereka dari Tiongkok ke India seperti Apple, Foxconn, dan lain-lain. Maka Cina yang melihat India sebagai ancaman ekonominya di kawasan Asia jika terus tumbuh dengan dukungan AS. Maka dari hal itu, Beijing memiliki rencana rahasia, yaitu meningkatkan ketergantungan Pakistan. Cina memberi bantuan militer dan ekonomi besar ke Pakistan, mempersenjatai mereka secara diam-diam, termasuk drone tempur, sistem radar, dan rudal jarak menengah. Juga membuat proksi dengan mendorong kelompok militan atau pihak intelijen Pakistan untuk melakukan tindakan agresif di Kashmir. Nah, di sini eskalasi terencana pun dilakukan. Insiden di perbatasan pada April, sebuah serangan atau kecelakaan taktis yang terjadi atau disengaja tapi tampak sebagai sebuah kebetulan. India lalu membalas dengan superioritas militernya dengan menyerang balik Pakistan. Maka konflik pun terbuka dan dunia memusatkan perhatian ke konflik India dan Pakistan. Dan tujuan Cina pun terpenuhi, di mana negara konflik akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan perusahaan akan berpikir ulang untuk berinvestasi. Maka dari hal itu, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menjadi ragu-ragu untuk menanamkan modal lebih jauh di India. Dan atas strategi tersebut membuat sekarang perang kedua negara telah mereda dan sudah diberlakukan gencatan senjata. Tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya guys, karena bisa saja perang tiba-tiba saja dideklarasikan kembali